Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat sekalian? Apakah baik-baik saja? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan yang luar biasa kepada sahabat sekalian. Bertemu kembali dengan saya di channel ini untuk membahas tentang seputar info Islami. Dan untuk kali ini kita akan membahas sebuah judul, yaitu tidak semua orang Arab adalah Muslim dan tidak semua Muslim adalah orang Arab. Ada orang Arab yang memeluk Kristen, Buddha, Yahudi, ateis, dan sebagainya. Mereka bisa beragama apapun, namun Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia. Terdapat banyak sekali dalil yang menegaskan bahwa Islam adalah agama yang universal, agama Islam untuk semua umat manusia sedunia. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan, "Tidaklah aku mengutusmu Muhammad kecuali untuk semua umat manusia, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan." Quran Surat Saba ayat 28. Allah juga berfirman, "Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua." Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Allah juga berfirman, "Tidaklah aku mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya untuk menegaskan demikian. Di antaranya hadis dari Jubir bin Abdullah radhiyallahu anhum, Nabi SAW bersabda, "Aku diberi 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumku. Nabi terdahulu diutus untuk kaumnya saja, dan aku diutus untuk semua umat manusia." Hadis riwayat Bukhari nomor 335 dan Muslim nomor 1191. Beliau juga mengatakan, "Aku diutus kepada semua yang berkulit merah dan berkulit hitam." Hadis riwayat Muslim nomor 1191 dan Ahmad nomor 2256. Anda bukan orang Arab. Tidak perlu merasa gusar, tidak perlu membuat pernyataan, "Islam bukan agama Arab." Semua sudah tahu bahwa Islam bukan agama untuk Arab. Membuat status di medsos, "Islam bukan agama Arab," justru menunjukkan bahwa Anda terlalu katro. Tapi Anda perlu mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW orang Arab. Al-Quran Allah turunkan dengan berbahasa Arab. Hadis-hadis disampaikan Nabi SAW dengan bahasa Arab. Para sahabat hampir semua orang Arab. Para ulama kebanyakan berbahasa Arab, dan seterusnya. Semua orang perlu mengakui itu, karena itu realita. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan karenanya Allah yang paling berhak untuk memilih. Dia yang paling berhak menentukan di mana Allah akan mengutus Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan." Quran Surat Al-Qasas ayat 68. Meskipun jika Allah berkehendak, Dia mampu untuk mengutus Rasul di semua daerah, seperti dalam firman-Nya tersebut, "Jika aku menghendaki, aku akan mengutus seorang Rasul di setiap daerah." Quran Surat Al-Furqan ayat 51. Akan tetapi, Allah hanya memilih satu tempat untuk posisi munculnya sang utusannya. Sebenarnya, yang menjadi masalah bukan soal tempat dan bahasa, tapi lebih pada soal menggugat agama. Karena bagaimanapun juga, ketika Allah mengutus seorang nabi, pasti mereka akan menggunakan bahasa yang dipahami kaumnya, sehingga tidak mungkin sang nabi ini diutus dengan membawa bahasa baru, agar tidak memihak ke bahasa manapun yang digunakan manusia. Allah berfirman, "Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya,
supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Quran Surat Ibrahim ayat 4. Andai Al-Quran diturunkan dengan bahasa Jawa, bagi tipe manusia gagal, pasti akan dia kritik. Dia akan buat status, Islam bukan agama Jawa. Lalu harus pakai bahasa apa agar Anda tutup mulut dan tidak mengkritik bahasanya? Wallahu a'lam bishawab. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pernyataan di atas, kenapa Allah memilih bahasa Arab dan tentunya kaum Arab? Tahukah engkau, wahai saudaraku dan saudariku, keutamaan bahasa Arab sangatlah banyak, sebagaimana perkataan Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surat Yusuf ayat 2 yang artinya, sesungguhnya kami telah jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian mengerti, memikirkan. Ia berkata, yang demikian itu bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, jelas, luas, dan maknanya lebih mengena lagi, cocok untuk jiwa manusia. Oleh karena itu, kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quran, diturunkan kepada Rasul yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW, dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab, melalui perantara malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Ditambah, kitab ini pun diturunkan pada dataran yang paling mulia di atas muka bumi, yaitu tanah Arab, serta awal turunnya pun pada bulan yang paling mulia, yaitu Ramadan, sehingga Al-Quran menjadi sempurna dari segala sisi. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Yusuf. Untuk bahasan kali ini, semoga sahabat sekalian lebih ingin memahami, mengerti, dan mempelajari tentang kemuliaan dari Al-Quran beserta bahasanya, bahasa Arab, karena di dalamnya sangat banyak sekali mukjizat yang akan membimbing, menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar menurut pandangan dari Sang Ilahi Rabbi. Untuk bahasan ini cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan ada penulisan yang salah. Kebenaran datangnya dari Allah semata dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.